Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safavi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri antara tahun 1526 hingga 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penakluk dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada 1482 hingga 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Chenghis Khan, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Farhana. Sejak Islam masuk ke India pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid I 705-715 melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad ibnu Qasim tahun 711-712, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Masa kekuasaan Babur. Zahiruddin Muhammad Babur 1482 sampai 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Chenghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fargana. Babur dapat menguasai Samarkand tahun 1494 Masehi dan pada tahun 1504 Masehi ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Tahun 1526 Masehi, Babur berhasil mengambil alih Delhi dari penguasa Ibrahim Lodi dan mendirikan kerajaan Mughal. Setelah sebelumnya merebut Lahore dari tangan Daulah Khan pada 1525 Masehi, tahun 1527 Rajput jatuh dalam kekuasaan Babur. Kekuasaan Babur dilanjutkan oleh anak sepupunya yaitu Humayun selama 9 tahun pada 1530 sampai 1539 Masehi dan dilanjutkan anaknya Akbar pada 1556 sampai 1605 Masehi. Masa kekuasaan Akbar. Masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat I tahun 1556 Masehi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia dapat menguasai Hundar, Gond, Chitor, Kalinjar, Gujarat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilhad, dan Ahmadnagar. Masa kekuasaan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb resmi dinobatkan sebagai Raja Mughal setelah mengalahkan Raja Shuja dan Raja Murad tahun 1658. Langkah-langkah pertama Aurangzeb: menghapuskan pajak, menurunkan harga bahan pangan, memberantas korupsi, mengusahakan kodifikasi mengenai hukum Islam yang dinamakan Fatwa-i Alamgir. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam yang bergelar Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Keberhasilan pemerintahan Aurangzeb yang pertama dalam bidang ekonomi yaitu mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, menguasai perdagangan dunia dengan jaringan perdagangan sampai ke Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Asia Tenggara. Dalam bidang seni, lahirnya karya-karya sastra oleh penyair-penyair istana seperti Padmawat karya Muhammad Jayazi dan Akbarnameh dan Naini Akbari karya sejarawan Abu Fadl. Arsitektur seni yang mengagumkan: Benteng Merah Delhi, Masjid Jami Delhi, Taj Mahal, Istana Fatehpur Sikri, Benteng Agra. Penguasa-penguasa Mughal sepeninggalan Aurangzeb. 1. Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. 2. Azam Shah putra Bahadur Shah, akan tetapi pemerintahnya ditantang oleh Zulfikar Khan putra Azad Khan wazir Aurangzeb. 3. Jahandar Shah menggantikan ayahnya Azam Shah yang meninggal tahun 1712 Masehi. 4. Farrukhsiyar menantang kakaknya Jahandar Shah dan menyingkirkannya pada tahun 1713 Masehi. Farrukhsiyar tewas di tangan pendukungnya sendiri 1719 Masehi.
5. Muhammad Syah 1719 sampai 1748 Masehi. 6. Ahmad Syah 1748 sampai 1754 Masehi. 7. Syah Alam 1761 sampai 1806 Masehi. 8. Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. 9. Bahadur Syah II 1837 sampai 1858. Masa kemunduran kerajaan Mughal dan penyebabnya. Kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran kerajaan Mughal. 1. Kekuasaan politiknya menjadi merosot akibat tahta kepemimpinannya dijadikan rebutan, sehingga terjadi separatis Hindu. Konflik-konflik yang berkepanjangan ini mengakibatkan pengawasan daerah-daerah menjadi lemah dan satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Pada pemerintahan Syah Alam 1760 sampai 1806 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afgan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal pada ke dalam kekuasaan Afgan. Ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah, Inggris semakin kuat posisinya, tidak saja dalam perdagangan, tapi juga dalam bentuk politik dan dibentuknya EIC, the East India Timur Company. Militer Inggris berhasil menekan Syah Alam sehingga melepaskan wilayah Kutch dan Bengal kepada Inggris. Masa kemunduran kerajaan Mughal dan penyebabnya. 1. Konflik di kalangan keluarga kerajaan yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Timur yang juga memiliki sifat demikian. Yang kedua, Hindu yang merupakan mayoritas di sana tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1 padahal jumlahnya minoritas. Hal ini menimbulkan banyak sekali pemberontakan yang membuat repot kerajaan Mughal, terlebih di saat yang hampir bersamaan muncul pula tekanan dari bangsa Inggris. Yang ketiga, keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa barat untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan di antara mereka akhirnya dimenangi oleh Inggris yang kemudian untuk memperkuat pengaruhnya mendirikan EIC. Yang kedua, konflik di kalangan keluarga kerajaan yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Timur Leng, yang juga memiliki sifat demikian. Yang ketiga, Hindu yang merupakan mayoritas di sana tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1 padahal jumlahnya minoritas. Hal ini menimbulkan banyak sekali pemberontakan yang membuat repot kerajaan Mughal, terlebih di saat yang hampir bersamaan muncul pula tekanan dari Inggris. Yang terakhir, keturunan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa barat untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan di antara mereka akhirnya dimenangi oleh Inggris yang kemudian untuk memperkuat pengaruhnya mendirikan EIC. Akhir kekuasaan kerajaan Mughal. Syah Alam membuat perjanjian damai dengan Inggris dengan menyerahkan Kutch, Bengal, dan Orissa. Sementara itu, Najib al-Daula, wazir Mughal, dikalahkan oleh aliansi si Hindu sehingga Delhi dikuasai oleh Sindhia dan Marathas. Namun, Sindhia dapat dihalau oleh Syah Alam dengan bantuan Inggris pada tahun 1806 Masehi. Syah Alam meninggal pada tahun 1806 Masehi. Tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Bahadur Shah tahun 1837 sampai 1858 Masehi, penerus Akbar, tidak menerima isi perjanjian antara EIC, perusahaan Inggris, dengan ayahnya itu, sehingga terjadi konflik antara kedua kekuatan tersebut. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei tahun 1857 Masehi. Akhir kekuasaan kerajaan Mughal. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal.
Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan. Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada 1858 Masehi. Berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Kesimpulan, Kerajaan Mughal berdiri pada periode pertengahan. Setelah masa pertengahan usai, muncul 3 kerajaan besar yang dapat membangun kembali kemajuan umat Islam. Di antara kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Mughal. Ketiga kerajaan ini sudah dapat dikategorikan sebagai negara adikuasa pada zaman itu. Karena kebesaran kerajaan tersebut sudah mampu menguasai perekonomian, politik, serta militer, dan mampu mengembangkan kebudayaan yang monumental. Era Kerajaan Mughal berlangsung pada tahun 1526 Masehi, pada era dinasti Babur sampai sekitar tahun 1707 Masehi, pada era dinasti Aurangzeb. Demikian makmur dan kayanya para maharaja ini. Bisa dikatakan bahwa antara abad ke-16 sampai abad ke-17, India mengontrol sekitar seperempat ekonomi global. Duta Besar Inggris pada tahun 1616 Masehi, Sir Thomas R.U. dalam siratnya mengabarkan kekayaan Raja Jahangir pada tahun 1569 sampai 1627 Masehi begitu melimpahnya sampai-sampai ia menyebutnya sebagai kekayaan dunia. Era kemunduran Kerajaan Mughal ditandai dengan konflik di antara keluarga kerajaan, yang intinya adalah saling berebut kekuasaan. Keturunan Babur hampir semuanya memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Timur Leng yang juga memiliki sifat demikian. Ketika Jahangir menggantikan Akbar, mendapat tantangan dari saudaranya Khusrau yang juga ingin tampil sebagai penguasa Mughal. Lalu saat Shah Jihan menggantikan Jahangir, giliran ibu beliau yang menentang karena ingin anaknya yaitu Khurram menggantikan Jahangir. Begitupun saat Shah Jihan mulai mendekati ajalnya, anak Shah Jihan diantaranya Aurangzeb, Dara Shikoh, Shujah, dan Murad Bakhsh saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan.